Halo semuanya, di cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan manhwa yang berjudul The Villain Wants to Live, di mana ceritanya tentang seorang karakter bernama Decolein, yang merupakan mid boss dalam sebuah game kelas A yang dikembangkan oleh perusahaan REW. Ia dikenal sebagai villain yang selalu mati dalam hampir seluruh percobaan, dari 1000 trial. Hanya satu kali ia bisa bertahan hidup. Sebuah kejadian tidak terduga terjadi, pengembang game bernama Kim Woo-jin terbangun dan menyadari dirinya berada di dalam tubuh Decolein. Ia kini menyadari bahwa takdir Decolein telah ditetapkan, hampir pasti menemui ajal di setiap rute cerita. Namun, karena keinginan kuat untuk bertahan hidup, ia bertekad untuk memutarbalikkan takdir tersebut dan menjadi bagian penting dari game, bukan korban yang mudah. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Cerita dimulai dengan seorang laki-laki bernama Kim Woo-jin. Ia adalah seorang developer game. Ia baru saja memperbaiki crash yang ada pada game tersebut. Ia bekerja di sebuah studio game konsol yang bernama REW. Ia sangat bersemangat menjalaninya, karena di Korea Selatan sebelumnya game konsol tidak pernah ada. Namun, studio REW tiba-tiba muncul dan mengeluarkan game bagus yang populer sampai dikenal di seluruh penjuru dunia. Game yang kali ini sedang diuji Kim Woo-jin adalah game yang berjudul AAA, yang dikembangkan oleh REW Studio menggunakan dana dari keuntungan investasi mereka. Dengan kata lain, kalau game ini gagal, maka REW Studio akan bangkrut. Dari hal itu, Kim Woo-jin mau tidak mau harus lembur setiap hari untuk memperbagus dan memperbaiki game tersebut. Inti dari game ini adalah tingkat kesulitan dan cerita yang akan berubah tergantung dari pilihan sang pemain. Meskipun game ini adalah single player, namun teknologi AI yang canggih sudah mendukungnya, dan telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat pecinta game. Selain itu, ada banyak tingkatan yang ditawarkan dalam game ini, mulai dari Knight, Mage, Explorer, Demon, Hunter, Noble, dan masih banyak yang lainnya. Berkat tingkatan yang unik itu, para pemain juga bisa menjadi siapa saja yang mereka inginkan. Dengan kata lain, kalau game ini sukses, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi, di sisi lain juga, kalau game ini gagal, maka studio REW ini juga akan gulung tikar. Dari sebab itu, Kim Woo-jin terus bekerja hingga lembur. Karena ketakutannya atas game tersebut, apabila banyak ditemukan bug, ia terus memperbaiki settingan, mulai dari karakternya, terutama pada karakter villain dari game tersebut yang bernama Decolein von Grahan Yukleine. Ia adalah karakter utama yang baru saja diperbaiki oleh Kim Woo-jin. Karakter itu adalah sosok bos dan villain dari game tersebut. Karena sosoknya yang sangat diperkuat, jadi banyak sekali error yang harus diperbaiki. Dan jumlah rute yang terlalu banyak dari karakter tersebut, Kim Woo-jin berhasil membuat ending pada karakter utama dengan ditusuk oleh tunangannya. Karena menurutnya ending itu sangat masuk akal, mengingat Decolein adalah seorang sosok villain yang licik. Saat sedang fokus memperbaiki bug pada game tersebut, lalu teman wanitanya yang bernama Yoara menyapanya. Ia lalu bertanya pada Kim Woo-jin tentang tesnya. Yoara adalah tim leader dari tim pengembang. Dia juga ternyata mantan pacar Kim Woo-jin. Ia satu pekerjaan dengannya, namun berbeda divisi saja. Kim Woo-jin pernah menjalin hubungan dengan Yoara selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun itu, mereka menjalani hubungan yang sangat mesra. Namun, karena perbedaan kepribadian di antara keduanya, Kim Woo-jin adalah seorang pria malas, dan mantannya adalah seorang pekerja keras. Hubungan mereka pun akhirnya kandas. Saat menjalin hubungan, Yoara selalu berambisi untuk membantu Kim Woo-jin menjadi orang yang lebih baik. Tapi entah kenapa, pada akhirnya mereka putus hubungan. Setelah 7 tahun berhubungan, dalam dirinya Kim Woo-jin yang sering dibantu oleh Yoara tetap tidak bisa berubah dari kemalasannya. Yoara lalu menanyakan Kim Woo-jin yang kesulitan memperbaiki bug-bug dalam game tersebut. Namun, Kim Woo-jin malah menanyakan tentang pacar barunya Yoara. Ia berkata kepada Yoara dengan sedikit murung, ia mengatakan bahwa hubungan dengan pacar barunya nampak begitu berjalan lancar. Yoara lalu terkejut, tetapi ia berkata jujur bahwa hubungan dengan pacar barunya memang berjalan harmonis. Kim Woo-jin lalu, dalam dirinya, begitu marah mendengarkan hal tersebut dari Yoara. Lalu, Kim Woo-jin mendoakan Yoara dan pacar barunya agar sampai ke jenjang pernikahan. Namun, Yoara malah meminta Kim Woo-jin untuk berhenti berbicara tentang hal itu dan fokus pada pekerjaannya. Yoara lalu meminta Kim Woo-jin untuk mengubah beberapa cerita di bagian endingnya. Lalu Kim Woo-jin bertanya tentang karakter villain pada game tersebut. Ia berkata,
Apa kau yakin dia ini bos menengah? Karena mudah dibunuh. Yoara lalu terdiam dengan perkataan tersebut. Kim Woo-jin lalu menjelaskan tentang keunikan game ini, serta karakter bos villain yang bernama Deculain. Karena semakin skenarionya berkembang, maka Deculain juga akan semakin kuat, ucap Woo-jin. Ia juga mengatakan bahwa tingkat kesulitan game ini tergantung pada pilihan sang pemain sendiri. Lalu Yoara menjawab, sepertinya begitu. Yoara tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu bahwa model karakter dari bos dalam game tersebut diambil dari dirimu? Spontan Kim Woo-jin terkejut. Lalu Yoara mengatakan, kenapa kamu tidak menyadarinya? Karena menurutku, Kim Woo-jin dengan sosok karakter dari game tersebut memang benar-benar mirip. Dan Kim Woo-jin menjawab bahwa dia hanya pernah bertemu dengan artis dari karakter tersebut sebanyak 2 kali. Yoara lalu menjelaskan, saat memainkan game tersebut ia beberapa kali membunuhnya. Karena alasan karakter tersebut mirip Woo-jin, dan menurutnya sifatnya juga sangat mirip. Kemudian Yoara menanyakan tentang pengalaman bermainnya Kim Woo-jin. Lalu ia menjawab bahwa game ini sangat seru, namun ia tidak suka kepada perusahaannya yang hanya bergantung kepada satu game saja. Lalu Yoara mengatakan, jangan khawatir tentang hal tersebut. Yoara menjelaskan bahwa game ini akan laku, karena trailernya saja sudah mengundang banyak perhatian orang-orang. Di saat perbincangan itu, Kim Woo-jin memberitahu bahwa pacarnya sudah datang untuk menjemputnya. Ia sudah menunggunya di bawah. Kim Woo-jin lalu meminta Yoara untuk segera menemuinya. Lalu Yoara menjawab dengan sedikit hambar. Ia lalu pergi, dan tidak lupa juga memberi semangat kepada Woo-jin yang sedang lembur. Woo-jin lalu memeriksa kembali Deculain. Sambil memandang karakter tersebut, ia tidak percaya bahwa Deculain mirip dengannya. Selanjutnya, ia berfokus pada pengembangan. Ia menambahkan 6 atribut, lalu kombinasi Wizkid dan Average Mage. Dalam latar game tersebut, menceritakan Deculain yang sewaktu kecilnya disebut sebagai mage jenius, dan sering mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Dengan keangkuhannya, ia berakhir dengan kepribadian buruk. Kim Woo-jin lalu bimbang dengan kepribadian buruk pada karakter game tersebut, dan bagaimana ia bisa dikategorikan sebagai manusia. Woo-jin lalu berniat untuk menambahkan satu atribut sifat atau kepribadian, supaya tidak terlalu mencolok dengan keangkuhannya. Woo-jin berniat mengubah kepribadian Deculain sama seperti kepribadiannya. Ia lalu menambahkan atribut pemahaman, agar Deculain memiliki empati seperti manusia. Karena sudah terlanjur, ia merombak semua atributnya yang menurutnya sama seperti dirinya. Semuanya telah selesai diubah, namun Woo-jin sedikit malu, karena menurutnya Deculain akan sangat mirip seperti dirinya. Kemudian ia berniat mengubah lagi semua atributnya. Saat akan mereset, tiba-tiba bunyi notifikasi email membuatnya terganggu. Ia lalu menggerutu, karena di tengah malam ada yang mengirimkan email, padahal bukan di waktu jam kerja. Woo-jin kemudian melihat pesan dari email tersebut. Dalam pesan itu, si pengirim menanyakan, apakah ini dengan penulisnya? Dengan nada bertanya. Lalu Woo-jin membalas pesan tersebut. Ia mengira yang mengirim pesan adalah seseorang yang sedang menanyakan kekurangan dalam game tersebut. Namun, pesan balasannya begitu membingungkan Woo-jin. Lalu, si pengirim pesan meminta Woo-jin untuk melihat keluar jendela. Ia lalu kebingungan dan terheran-heran dengan keadaan di luar. Woo-jin lalu melihat dari jendela. Ia terkejut dengan langitnya yang aneh. Ia melihat seperti ada lubang di dalamnya. Tak lama, Woo-jin seperti diserap oleh langit tersebut. Saat keadaan sedikit gelap dan tidak karuan, tiba-tiba ada seseorang yang memberi pesan peringatan kepada Woo-jin untuk selalu berhati-hati kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa Deculain bukanlah orang yang jinak, dia juga bukan orang yang ragu-ragu, namun suatu saat dia akan melakukan apapun, ucap seorang laki-laki misterius tersebut sambil berjalan pergi. Ia juga mengatakan bahwa Deculain adalah penjahat yang keji. Laki-laki misterius itu lalu hilang dalam kegelapan. Dalam samar-samar, di telinganya ada yang mengatakan, bangun, bangun, Deculain. Ia lalu membuka matanya, dan benar saja, ada seorang wanita yang membangunkannya dengan raut wajah kesal, serta seorang pembantu yang mencoba menenangkan wanita tersebut. Pria itu lalu tersadar bahwa ia adalah Woo-jin yang bereinkarnasi menjadi sosok Deculain. Namun menurutnya, ia seperti merasa mimpi. Wanita yang membangunkannya lalu pergi, dan menyuruhnya untuk segera bangun kalau tidak ingin dipecat. Woo-jin, dengan tubuh barunya, mengingat kejadian saat langit menyerapnya, dan bangun di tempat aneh serta tidur di tempat aneh juga. Ia menyadari bahwa sepertinya ia telah bereinkarnasi di dalam game yang dibuat sendiri olehnya, tak lain adalah Deculain, sosok bos dalam game yang Woo-jin buat sendiri.
karakter yang tak bisa lari dari kematian bagaimanapun caranya, dan pria yang ditakdirkan untuk mati. Wo Jin kini hidup dalam tubuh seorang feline.